Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 2 dengan judul bab kebenaran penurunan Al-Qur'an. Nah, di bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai definisi Al-Qur'an, kemudian nama-nama lain Al-Qur'an, kemudian perilaku yang mencerminkan orang yang memegang teguh Al-Quran. Nah, definisi Al-Quran telah kita pelajari sebelumnya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat Jibril yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, berawal dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Nah, dari definisi itu kita telah mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tetapi proses penurunannya itu seperti apa? Proses penurunannya seperti apa? Kemudian bagaimana sampai Al-Quran itu dari wahyu bisa menjadi mushaf seperti yang kita baca sampai sekarang ini. Nah, maka itu yang akan menjadi pembahasan kita di bab 2 ini. Bagaimana proses Al-Quran turun dan bagaimana sejarah penulisan Al-Quran sampai berbentuk mushaf. Materi apa saja yang akan dibahas pada bab ini? Nah, mengenai tujuan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bagaimana tahapan penurunan Al-Quran beserta hikmahnya, kemudian dapat mengidentifikasi apa saja sebab dan tujuan dari proses penurunan Al-Quran tersebut. Kemudian dapat menjelaskan bagaimana sejarah penulisan dan bukti bahwa Al-Quran itu otentik sampai sekarang. Bagaimana Al-Quran itu bisa terjaga sampai sekarang. Nah, indikator tercapaiannya itu peserta didik mampu menyebutkan tahapan penurunan Al-Quran itu apa saja. Kemudian mampu menjelaskan hikmah turunnya Al-Quran atau wahyu itu secara bertahap. Kemudian mampu menguraikan sejarah penulisannya seperti apa. Juga dapat menunjukkan sikap mencintai dan menghormati dan tanggung jawab terhadap Al-Quran. Peta konsepnya di dalam materi ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai makna penurunan Al-Quran, kemudian apa perbedaan redaksi antara tanzil dan inzal ketika Allah menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang proses penurunan Al-Quran. Ada perbedaan antara ketika Allah memakai lafaz tanzil dan inzal atau yang semakna dengan lafaz tersebut. Nah, kemudian tahapan penurunan Al-Quran, ada yang diturunkan sekaligus, ada yang diturunkan bertahap. Nah, kemudian hikmahnya seperti apa, dan sejarah kodifikasi atau penulisan Al-Quran dari masa Rasul, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, dan tujuan kodifikasi. Nah, ini beberapa hal yang akan kita pelajari pada bab kedua ini. Sebelum kita masuk kepada materi inti, maka terlebih dahulu kita akan menelusuri mengapa bab ini penting untuk dipelajari dan apa relevansinya dengan bab sebelumnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada bab sebelumnya kita telah mempelajari definisi Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, serta perilaku yang mencerminkan sikap cinta, sikap yang mencerminkan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, maka pada bab ini, insya Allah akan semakin menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah dan Allah yang menjaganya. Dengan cara kita melihat bagaimana ketika proses Al-Quran ini diturunkan, proses Al-Quran ini ditulis sampai berbentuk Al-Quran seperti yang kita pegang saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, sejarah penurunan Al-Quran. Di sini saya mengambil dalil surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 yang menerangkan tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Sadaqallahul azim. Nah, ayat ini
menerangkan wa innahu latanzilu, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan Rabbil Alamin, oleh Tuhan seluruh alam. Nah, redaksinya yang dipakai itu tanzil. Nah, ketika redaksi tanzil yang dipakai, maka dalam ayat tersebut sedang dijelaskan proses penurunan Al-Quran secara bertahap, secara berangsur-angsur. Nah, ya, diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, ala qalbika, ke dalam hati Nabi Muhammad, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, rasul yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, kenapa dengan bahasa Arab? Nah, karena Al-Quran pada saat itu diturunkan di tanah Arab, di Jazirah Arab. Nah, sehingga jika diturunkan dengan bahasa yang lain, tentu orang-orang Arab jahiliyah pasti akan mengatakan, akan membantah Rasul, untuk apa kami mempercayai kitab ini, untuk apa kami mempelajari kitab ini, sedangkan kami saja tidak mengerti bahasanya, dan kamu sendiri juga tidak mengerti, karena misal diturunkan bukan dalam bahasa Arab. Nah, sehingga mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena saat itu Al-Quran diturunkan di tanah Arab, juga memang sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi ketentuan Allah, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa memang bahasa Arab yang akan digunakan untuk bahasa Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran ini, bahasa Arab ini memiliki keunikan? Ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab itu yang memang tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dialihbahasakan, tidak bisa dicari definisinya di bahasa yang lain. Hanya dalam bahasa Arab dan dengan bahasa Arab sendiri yang bisa dijelaskan. Nah, sedangkan bahasa lain mungkin ada kosakata yang bisa kita pahami dengan kosakata di bahasa lain, sedangkan bahasa Arab ini nggak ada kosakata yang jika kita terjemahkan dengan bahasa lain, ia tidak artinya itu tidak sesuai, atau makna yang ingin dicapai itu tidak sesuai. Nah, harus memang dengan bahasa Arab itu. Nah, sehingga ketinggian bahasa Arab ini menjadi alasan kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, kemudian penggunaan tanzil dan inzal ini memiliki perbedaan makna linguistik. Nah, jadi kita bisa melihat jika terdapat ayat yang menggunakan kata tanzil, maka ini ayat ini sedang menjelaskan proses penurunan Al-Quran secara bertahap. Nah, sedangkan jika menggunakan kata inzal atau anzal atau unzil, nah yang seperti itu maka sedang menerangkan proses Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Nah, seperti itu. Nah, tahap penurunan Al-Quran secara sekaligus atau menggunakan lafaz itu lafaz inzal. Nah, Al-Quran itu diturunkan pertama kali itu tahapan yang pertama itu secara sekaligus. Sekaligus dari mana? Dari Lauhul Mahfuz, tempat disimpannya catatan Allah, segala ketentuan Allah, diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sungguh telah diturunkan Al-Quran pada malam yang mulia, pada malam Lailatul Qadar. Nah, diturunkan di sini inna anzal. Nah, diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz, diturunkan sekaligus ke langit dunia untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Unzil, anzal, unzil, inzal. Nah, yang menggunakan redaksi tersebut, nah itu sedang menjelaskan proses Al-Quran diturunkan secara utuh sekaligus. Nah, untuk apa diturunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan untuk kenapa dari langit dunia ke Nabi Muhammad juga nggak sekaligus? Kenapa harus bertahap? Nah, ini ada hikmah di baliknya. Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Al-Quran kepada para malaikat, kepada seluruh makhluk langit. Allah ingin menunjukkan kebesaran Al-Quran di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada tahap yang kedua, tahap penurunan Al-Quran secara bertahap. Setelah tadi diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril itu secara bertahap diturunkannya.
Dalam surah Al-Jasiyah ayat 2, tanzilul kitab minallahil azizul hakim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam ayat lainnya juga dijelaskan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia, ala muktsin, secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Nah, di sini hikmah. Nah, hikmah setelah tadi hikmah Al-Quran diturunkan secara utuh itu untuk menunjukkan kebesaran Al-Quran. Nah, ini hikmah diturunkan secara bertahap. Nah, ini bukti kasih sayang Allah. Nah, Quran itu turunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap kurang lebih selama sekitar 23 tahun dengan tujuan agar umat mudah memahaminya. Karena kalau diturunkan sekaligus, bayangkan Al-Quran dengan ayat yang segitu banyaknya, 6.000-an ayat diturunkan sekaligus. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana sulitnya untuk masyarakat atau sahabat saat itu untuk menghafalnya sekaligus? Nah, memang Al-Quran tidak sulit untuk dihafal, tapi ketika sekaligus pasti akan sedikit memberatkan. Nah, inilah hikmahnya, inilah kekuasaan Allah, inilah kebijaksanaan Allah. Diturunkan bertahap, diturunkan sesuai dengan kejadian yang melatar belakangi. Ada suatu kejadian yang membutuhkan jawaban, membutuhkan wahyu, Allah turunkan wahyu untuk memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad bahwa ini cara penyelesaiannya. Terjadi sesuatu lagi, bagaimana menyelesaikannya? Allah turunkan lagi, ini wahai Muhammad, ini cara penyelesaiannya. Ini. Kemudian sahabat Rasulullah ini memudahkan sahabat dan Rasulullah dalam menghafal, dalam memahami, dalam mengamalkan setiap ayat yang diturunkan hingga wahyu selesai diturunkan. Nah, kita masuk pada hikmah penurunannya seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Hikmah diturunkan bertahap itu untuk memantapkan hati Rasulullah. Dengan turunan bertahap itu dapat menguatkan hati Nabi, memberikan dukungan dan keteguhan ketika Rasul sedang menghadapi masa-masa sulit. Nah, turunkan ayat itu akan menjadi pelipur lara Rasulullah. Kemudian memudahkan penghafalan, memudahkan pengamalan dengan ayat yang diturunkan secara bertahap, menjawab kebutuhan dari peristiwa yang terjadi seperti yang tadi telah dijelaskan, dan bentuk kebijaksanaan Allah diturunkannya secara bertahap. Nah, kita masuk ke materi inti yang kedua, sejarah kodifikasi atau penulisan Al-Quran. Ini terjadi 3 tahap. Yang pertama masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar As-Siddiq, dan masa Utsman bin Affan. Nah, ada 3 tahap. Nah, di mana di tahap pertama itu masa Rasulullah, Al-Quran itu belum terbentuk satu mushaf. Itu ayat masih tertulis terpisah di media-media yang ada pada saat itu, karena juga sedang menunggu wahyu saat itu juga belum turun semua ya kan. Nah, sedang proses turun. Nah, kemudian pada masa Abu Bakar, dipicu oleh banyaknya para penghafal Quran yang gugur di perang Yamamah sehingga menimbulkan keresahan, takutnya bahwa Al-Quran ini dapat hilang dengan banyaknya hafiz-hafiz yang berguguran, sehingga diputuskanlah untuk menulis Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu terjadi yang namanya ada nama qiraat atau banyaknya ragam qiraat, banyaknya ragam bacaan Al-Quran. Nah, sehingga dibutuhkan satu Al-Quran yang dapat menjadi standar, yang dapat menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Nanti ada yang membenarkan, qiraat ini yang benar, qiraat aku yang benar, qiraat siapa yang salah. Nah, sehingga dibentuklah mushaf standar Utsman pada masa Utsman bin Affan. Dan secara lebih lanjut akan kita bahas sekarang. Kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf. Nah, karena pada masa itu Al-Quran masih dalam proses turun dan masih ada potensi dari ayat yang menasakh atau mengganti ayat lain. Nah, ada beberapa ayat yang saat itu turun, kemudian karena tidak relevan lagi,
sehingga digantikan oleh ayat yang lain, dinasakh, digantikan. Nah, karena proses turun Al-Quran ini belum sempurna, maka ayat yang mengganti ayat lain ini masih terjadi pada saat itu, sehingga Al-Quran belum dijadikan dalam satu mushaf, karena takut nanti ketika ada ayat yang menasakh ayat yang lain, maka tentu akan mengacaukan sistematika, akan mengacaukan bentuk yang sudah disusun. Nah, jadi tidak elok lagi dia, tidak sedap untuk dilihat, karena mungkin ada penggantian. Nah, dulu tidak ada stipo, tidak bisa distipo atau tidak bisa dihapus segampang seperti yang sekarang, karena media yang digunakan saja pada saat itu hanya seperti pelepah kurma, dedaunan, kemudian tulang belulang, kulit hewan, lembar-lembaran yang sangat sederhana. Nah, jadi bagaimana proses kodifikasi masa itu? Sahabat itu menyetorkan hafalan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Nah, ada beberapa sahabat yang pada masa Rasulullah itu menyetorkan hafalannya 30 juz. Nah, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasul juga ada menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis wahyu. Jadi ketika wahyu turun, ada sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasul untuk mendengarkan wahyu dari Rasul dan ditulis. Rasul memerintahkan sahabat untuk menulis. Di antaranya sahabat penulis wahyu pada masa Rasul itu Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Zaid bin Sabit. Nah, jadi ketika Rasul masih hidup, sahabat menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah, dan juga ada yang menyetorkan dalam bentuk ada yang menulis. Nah, Rasul memerintahkan untuk menulis wahyu tersebut. Namun ada juga sahabat yang berinisiatif untuk menulis sendiri. Nah, namun mereka juga setelah menulis dibawa kepada Rasul untuk diverifikasi. Nah, kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Rasulullah wafat, tonggak kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dipilih oleh umat Islam pada masa itu, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah. Nah, muncul peristiwa yang cukup menggambarkan pada masa itu. Rasulullah wafat dan banyak dari umat Islam itu yang murtad, keluar dari keislaman. Nah, ini dipicu karena mereka yang imannya tidak teguh ini merasa Rasul telah tiada dan tidak ada lagi yang mengawasi mereka. Nah, sehingga mereka meninggalkan keimanannya. Atau ada juga yang meninggalkan keimanan karena tidak terlalu yakin kepada kepada Khalifah Abu Bakar. Nah, sehingga keluar dari keislamannya. Nah, kemudian muncul lagi permasalahan lagi, muncul nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab yang paling terkenal. Nah, sampai membuat pasukannya, dan tentu ini mengacaukan atau mengusik umat Islam pada masa itu. Nah, sehingga Abu Bakar membentuk pasukan untuk memerangi orang-orang murtad ini, untuk memerangi orang kaum nabi palsu ini. Nah, sehingga pecahlah pertempuran yang dinamakan perang Yamamah, di mana dalam perang ini banyak para penghafal Al-Quran itu syahid. Nah, sehingga muncul keresahan dalam hati Umar bin Khattab. Karena resah, takut ini semakin lama semakin banyak terjadi perang, banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal, maka ini bisa berbahaya nih, Al-Quran bisa hilang lama-kelamaan. Nah, Umar gelisah, Umar menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Umar mengusulkan bahwa Abu Bakar, sebaiknya Al-Quran segera dikumpulkan dan dibentuk dalam satu mushaf. Nah, kenapa Umar mengatakan seperti itu? Karena Umar khawatir semakin sering berperang, semakin banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal, maka ini nggak ada lagi nih yang jaga Quran, sehingga Al-Quran bisa hilang seiring berjalannya waktu dengan tidak ada lagi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran tidak ada, dan Al-Quran dalam bentuk tulisan yang telah disusun pun nggak ada. Nah, sehingga ini kalau mau cari Al-Quran nanti kemana nih? Nah, muncul kegelisahan. Nah, apa reaksi Abu Bakar? Awalnya Abu Bakar tidak setuju. Kenapa? Abu Bakar ini orangnya sangat hati-hati beliau.
Dia sangat hati-hati, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, sehingga beliau awalnya tidak setuju. Nah, namun Umar membujuk dengan pertimbangan dan kebijaksanaan. Nah, sehingga Abu Bakar pun menyetujuinya. Nah, karena memang Rasul tidak pernah membuat ini, tapi ini suatu hal yang baik. Nah, kemudian Abu Bakar membentuk tim penyusun yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga sahabat penulis wahyu yang terpercaya pada masa Rasul dan juga ahli dalam qiraat. Nah, kemudian Zaid ini mulai memproses mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari mana saja dari para sahabat untuk menyusun sebuah mushaf. Namun ada proses yang sangat ketat oleh Zaid. Zaid mengumpulkan seluruh ayat dengan 2 tahap verifikasi. Yang pertama dengan tulisan, yang kedua dengan hafalan. Ketika Zaid mendapatkan tulisan, misal Zaid mendapatkan lembaran surah Al-Fatihah, kalau nggak ada yang bisa bersaksi bahwa ayat ini pernah diverifikasi oleh Rasul, pernah dibawakan kepada Rasul dan Rasul memverifikasinya, maka dan ada juga orang yang menghafalnya, kalau tidak bisa terbukti seperti itu, maka Zaid menolaknya. Zaid tidak bisa menerima ayat tersebut. Nah, jadi 2 tahap verifikasi ini tak tulisan dan hafalan. Kalau dibawa tulisan, maka Zaid akan memastikan ada 2 orang sebagai saksi yang juga menghafal tulisan tersebut, bersaksi bahwa ini sudah dibawakan kepada Rasul dan Rasul telah memverifikasi. Nah, itu kalau dengan tulisan. Kalau dengan hafalan, Zaid sendiri menghafal Al-Quran. Nah, namun inilah kehati-hatiannya. Ketika beliau mengumpulkan dengan hafalan, baik hafalan beliau ataupun hafalan para sahabat, beliau juga memverifikasinya dengan mencari tulisan, bentuk tulisannya, dan kemudian diverifikasi antara tulisan sama hafalan itu sama. Nah, dengan tahap yang sangat ketat ini dilakukan oleh Zaid itu untuk supaya agar Quran ini benar-benar valid. Nah, sehingga ada kisah Zaid itu mengumpulkan atau mendapatkan akhir surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 itu pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak didapatkan pada sahabat yang lain. Nah, maksudnya seperti apa? Catatan At-Taubah ayat 128 sampai 129 itu hanya ada pada Abu Khuzaimah. Di sahabat yang lain nggak ada, tapi sahabat yang lain menghafal ayat tersebut. Sedangkan Zaid bin Sabit sendiri menghafal ayat tersebut. Nah, tapi tidak ada catatannya. Zaid tadi ada 2 tahapan verifikasi, tulisan dan hafalan. Kalau ada tulisan harus ada hafalan, kalau ada hafalan harus ada tulisan. Nah, At-Taubah 128 sampai 129 ini ada hafalannya. Banyak sahabat yang menghafal, tapi tulisannya nggak ada. Nah, sehingga yang ditemukan hanya pada Abu Khuzaimah Al-Ansari, hanya beliau yang menulisnya. Nah, sehingga diambillah ayat tersebut hanya pada Abu Khuzaimah Al-Ansari lembarannya. Nah, Abu Khuzaimah Al-Ansari juga diverifikasi oleh beliau. Diverifikasi bahwa apakah benar-benar lembaran ini sudah pernah dibawakan kepada Rasul dan Rasul mengiyakannya. Nah, setelah semua itu dikumpulkan, dibentuk dalam satu mushaf, disimpan mushaf itu oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, disimpan lagi kepada Umar, dan ketika Umar wafat, disimpan lagi kepada anaknya, yaitu Hafsah binti Umar. Kita lanjut pada kodifikasi Al-Quran masa Utsman bin Affan. Nah, setelah tadi mushaf itu telah terbentuk pada masa Abu Bakar, maka di zaman Umar, kita masuk ke zaman Umar dulu, tidak dilakukan lagi pengumpulan Quran. Kenapa? Quran sudah ada. Pada masa itu Al-Quran sudah ada, sehingga tidak dibentuk lagi. Umar berfokus pada perluasan wilayah dan mengirimkan para qurra, para ahli Quran, para sahabat para ahli Quran ke berbagai wilayah kekuasaan Islam yang sudah tersebar luas pada masa Umar. Ya. Terjadi permasalahan. Terlalu luasnya wilayah kekuasaan umat Islam dan dialek berbeda-beda antar wilayah menimbulkan qiraat yang berbeda-beda, cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Nah, sehingga muncullah perdebatan ketika umat Islam ini berkumpul dalam satu perang. Nah, ini saling berdebat. Nah, ini kok qiraat yang berbeda nih.
ini cara baca Quran beda nih. Seharusnya yang betulnya punya saya, yang betulnya punya ini. Nah, sehingga memicu perdebatan. Nah, Huzaifah bin Yaman, ini salah satu orang yang melihat hal tersebut, merasa resah, melapor kepada Khalifah Utsman, mengatakan bahwa ini dapat memicu konflik karena saling membenarkan qiraat yang satu dan menyalahkan qiraat yang lain. Nah, sehingga dengan kebijaksanaan Utsman, maka perlu dibentuk satu Al-Quran standar yang dapat menjadi pedoman umat muslim dengan cara membaca yang dapat dipedomani. Nah, tadi kan qiraatnya banyak, tapi harus ada satu yang standar. Nah, sehingga Utsman membentuklah satu tim kodifikasi Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, mengatakan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Nah, ketiga yang tadi selain Zaid itu, mereka orang Quraisy. Nah, kenapa dipilih orang Quraisy? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy dengan bahasa orang-orang Quraisy. Nah, mereka yang lebih paham bahasa tersebut. Nah, sehingga dibentuklah tim itu. Nah, awal mulanya tim tersebut mengambil salinan, meminjak salinan yang ada pada Hafsah, kemudian ditulis, diperbanyak dan didistribusikan ke berbagai wilayah. Kenapa tadi dipilih orang Quraisy tadi? Nah, jika antara Zaid dan tiga orang Quraisy tadi berbeda pendapat mengenai dialeknya atau ragam bacaan tadi, qiraat tadi, maka yang diambil adalah pendapat ketiga sahabat tadi yang orang Quraisy tadi. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu bahasa orang Quraisy, mereka lebih paham. Nah, dialeknya mereka lebih paham. Nah, sehingga kenapa dipilih tiga orang Quraisy tadi? Karena itu sahabat dari suku Quraisy tadi, dan mereka pun ahli dalam Al-Quran. Nah, setelah Al-Qurannya itu terbentuk, diperbanyak, disebarluaskan, Utsman memerintahkan untuk membakar naskah Quran yang lain. Nah, ini bukan bentuk tidak menghormati Al-Quran, tetapi ini demi menghindari konflik. Mushaf yang tidak sesuai standar tadi, bukan standar Utsmani tadi, dibakar agar tidak ada konflik di kemudian hari. Tidak ada konflik ketika menemukan ini kok ada Quran berbeda. Sehingga benar-benar dipastikan hanya ada satu Quran standar yang dapat menjadi pedoman ini juga untuk mencegah konflik dan menjaga kemurnian Al-Quran. Terdapat perbedaan di antara kodifikasi pada masa Abu Bakar dan Utsman, di mana pada masa Abu Bakar ini tujuan utamanya untuk mencegah hilangnya Al-Quran, kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sedangkan pada masa Utsman, Al-Quran sudah ada. Nah, tujuannya untuk menyatukan bacaan, untuk mencegah perpecahan. Kemudian pada masa Abu Bakar itu dilakukan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan pada masa Utsman karena terlalu banyak dialek. Nah, dan beberapa tokoh-tokoh kunci yang ada seperti Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Khalifah Utsman, kemudian Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, Zaid bin Sabit di sini berperan dalam dua masa kodifikasi. Zaid bin Sabit berperan. Nah, manfaat dan hikmah kodifikasi ini terwujudnya persatuan dan kesatuan umat Islam, kemudian terjaga keaslian dan keutuhan Al-Quran secara mutawatir, dan terhindar perpecahan akibat perbedaan bacaan. Kesimpulan, termasuk pada kesimpulan, penurunan Al-Quran itu ada yang terjadi dua tahap secara utuh, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dengan menggunakan redaksi inzal biasanya di Al-Quran. Kemudian yang kedua secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara kurang lebih 23 tahun dengan menggunakan redaksi tanzil biasanya dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana sejarah penulisan tadi dari masa Rasulullah, Al-Quran itu belum terbentuk dalam satu mushaf, dia masih dalam bentuk hafalan para sahabat. Kemudian pada masa Abu Bakar terjadi perang, banyak hafiz yang berguguran, penghafal Al-Quran berguguran, takut Al-Quran ini bisa hilang karena tidak ada yang menjaga dengan hafalan. Maka dibentuklah tim untuk mengumpulkan lembar-lembar Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian berjalan waktu lagi, wilayah Islam semakin luas, terjadi perbedaan dialek, terjadi
perbedaan bacaan Al-Quran sehingga dapat menimbulkan konflik, maka dibentuk lagi tim untuk membentuk Al-Quran standar dan dapat menjadi pedoman umat Islam. Nah, sampai saat ini yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Nah, dari proses penurunan sampai proses penulisan, nah ini sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil, bahwa betapa Al-Quran ini sangat mulia dan Allah benar-benar menjaga Al-Quran, menjaga keautentikan Al-Quran dengan cara Allah, dari mulai penurunan sampai proses Al-Quran itu ditulis sampai saat ini kita bisa dengan sangat mudah mengakses Al-Quran di mana saja. Nah, ini tentu menjadi sebuah hikmah dan patut kita syukuri sebagai umat muslim. Nah, demikian materi pada bab 2 ini, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.